Ya, berangkat dari yang Kak Oscar sampaikan. 2 Korintus 3 ayat 6, gak usah dibuka deh. Hukum yang tertulis itu mematikan, tapi roh yang menghidupkan. Rema itu hasil dari persekutuan kamu dengan Roh Kudus. Waktu kamu merenungkan, roh yang di dalam kamu yang mulai mengajarkan kamu bagian demi bagian, kata demi kata. Dari semua perjalanan hidupmu, dia yang akan merangkul, dia yang akan merangkum jadi satu kalimat yang sangat berisi. Makanya itu, waktu kamu cuma tahu firman, tanpa kamu minta Roh Kudus wahyukan, terangi, firman itu akan tetap jadi hukum yang tertulis. Tapi dia tidak menghidupkan apa-apa di dalam hidupmu. Bagus sekali. The Passion itu ngomong begini. To illustrate this, untuk mengilustrasikan ini. One day when the law was given by Moses. Satu hari ketika hukum diberikan kepada Musa, 3,000 people were killed. Berapa? 3,000 orang mati. But one day the Spirit was poured out at the Pentecost. Tetapi suatu hari Roh Kudus tercurah di hari Pentakosta. 3,000 people receive new life. 3,000 orang terima kehidupan baru. Wow. Itu maksudnya. Jadi kalau firman yang kamu baca dan kamu tidak minta tolong Roh Kudus untuk menghidupkan itu cuma akan jadi hukum yang tertulis. Kamu akan hidup seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu tahu firman, tapi Roh Kudus tidak mencerahkan apa-apa dalam hidupmu. Karena waktu dia menerangi firman itu di dalam hatimu, artinya dia sedang memberi pertumbuhan di hidupmu. Tapi kalau kamu lihat sampai hari ini, hidupmu tidak terjadi perubahan apapun, berarti sampai hari ini rema itu belum kamu peroleh dari Roh Kudus. Mungkin itu hasil buah pikirmu atau hasil statement orang lain yang kamu nggak tahu bagaimana cara mereka menghidupkan. Kamu nggak tahu. Karena itu, di sini kamu belajar untuk merenungkan rema. Amin. Hari ini lembut sekali. Oke, buka Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29 sampai 34. Tapi kita bahas satu-satu. Satu kali waktu aku merenungkan ini, ya, biasa seperti baca Alkitab pada umumnya. Baca dan minta Roh Kudus tolong. Karena kita sama-sama tahu bahwa kita ini buta, bukan buta huruf, tapi kita buta kebenaran. Tanpa Roh Kudus, semua yang sedang kita jalani ini sia-sia dan tanpa arti. Dia tidak punya nilai kekekalan sedikit pun. Bahkan setiap ucapan yang kita perkatakan, kalau tanpa Roh Kudus yang memberi pencerahan dan pengertian yang lebih dalam, itu cuma kata-kata yang kosong tanpa ada kuasa. Dan apa yang terjadi? Ini yang dia berikan. Markus 12 ayat 29 sampai 34. Kamu sudah biasa dengar firman ini. Dia bilang begini, ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Coba kamu renungkan. Waktu dia menyatakan ini, hukum yang terutama ialah, dengarlah. Coba ingat, flashback beberapa minggu lalu Papi jelaskan tentang mendengar. Karena cara kamu mendengar menentukan apa yang kamu dapat. Bagaimana? Waktu hukum diberitakan, orang ahli Taurat ini ngomong, nanya ke Tuhan Yesus. Guru, mana hukum yang paling terutama?
Dia bilang, hukum yang terutama ialah dengar. Dia suruh kamu dengar. Karena tanpa kamu mendengar, kamu gak akan bisa mengerti. Dan walaupun kamu sudah mendengar, tetap kamu tidak akan bisa mengerti tanpa Roh Kudus yang menjelaskan di dalam hatimu. Karena hukum yang terutama, dia bilang, dengar. Karena kita berat untuk mendengar. Berat untuk tunduk. Berat untuk taat. Sekalipun kamu tahu banyak kebenaran, tapi tanpa kamu dengar dan tunduk, nothing. Tidak ada apa-apa. Dan itu tidak dihitung sebagai kebenaran di dalam hidup. Yang terutama, tahu enggak? Protos paling utama dalam hal waktu, tempat, urutan, kepentingan. Kalau dia yang paling utama, hukum itu yang paling utama, kamu pertama dengar. Karena kamu harus belajar mendengar lebih banyak daripada kamu harus bertindak lebih dulu. Dengar baik-baik apa yang Roh Kudus minta di hidup. Dengar baik-baik apa yang Roh Kudus sampaikan dalam hidup. Kita sama-sama tahu bahwa semua yang sekarang kita sedang jalani, kamu punya kesusahan dan kesulitan masing-masing. Kamu punya problem, kamu punya beban, yang masing-masing itu kamu lalui sampai hari ini. Listen, tapi Roh Kudus ngomong, dengar, dengar, dengar. Dia cuma pengen kamu dengar. Jangan habiskan waktumu untuk terus bicara dengan dia. Tapi habiskan waktumu untuk mulai belajar dengarkan apa kata dia. Dengarkan, listen, listen, listen. Supaya waktu kamu mendengarkan penjelasan dia, ada pengertian yang baru. Waktu kamu hidup sepanjang hari ini, kamu lalui dengan sukacita dan kekuatan yang baru. Yang menanti-nantikan Tuhan mendapat. Karena waktu di dalam penantian, ada pewahyuan roh. Amin. Kasih. 30. Ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini sudah biasa kamu dengar. Tapi waktu kamu merenungkan, ada sesuatu yang baru yang akan kamu peroleh. Dia bilang begini, versi The Passion. You are to love the Lord Yahweh, your God, with a passionate heart. Dengan hati yang bergairah. From the depths of your soul, dari kedalaman jiwamu. With your every thought, dengan segenap pikiranmu. And with all your strength, dengan seluruh kekuatanmu. Nih, tak ajari kamu sesuatu. Karena ini yang dia taruh di dalam hatiku. Kasih itu ada banyak, ada 4 jenis. Tahu kasih apa pertama? Agape, anak pintar. Kedua, Philia. Ketiga, Eros. Keempat, Storge. Tak ajari kamu. Ini yang dia wahyukan. Kasih agape itu sifatnya 2 arah. Kasih Allah kepada manusia, Yohanes 3 ayat 16. Dan kasih manusia kepada Allah. Kasih Allah kepada manusia tanpa syarat. Tanpa syarat. Dia mengasihi kamu sebelum kamu berbuat sesuatu untuk dia. Dia mencintai kamu sebelum kamu melakukan apa-apa untuk dia. Dia mengasihi kamu sebelum kamu kenal dia. Waktu dia mati di kayu salib, dia tidak pilih nama-nama orang. Dia tidak pilih siapa yang akan dia selamatkan. Kulit hitam, kulit putih, tinggi, pendek, gembul, semuanya. Dia selamatkan. Itu kasih tanpa syarat, tanpa pandang apapun. Tapi ada agape manusia kepada Tuhan. Caranya gimana, Kak? Dia ngomong begini. Agape manusia kepada Allah itu begini. Kasih manusia kepada Allah terutama
merujuk kepada apa yang Allah sukai. Itu agapenya. Kamu lebih melakukan semuanya. Tanya, Roh Kudus suka apa? Ini yang selama ini dikasih tahu ke kamu. Yang selama ini diajari ke kamu. Tanya dia apa yang jadi kesukaannya. Karena waktu kamu melakukannya, kamu sedang melakukan kasih yang agape kepada Tuhan. Aku tahu dan kita sama-sama tahu. Ini kasih yang belum sempurna. Tapi ada Roh Kudus. Dan ada darah Yesus yang sudah menjamin. Amin. Wow. Terus dia bilang begini. Bagi orang percaya, agape ini berarti secara aktif melakukan apa yang Tuhan sukai. Bersamanya di dalam kuasa dan petunjuknya. Agape ini berfokus pada cinta yang didorong oleh nilai. Wow. Itu agape. Waktu aku merenungkan ini, Tuhan, aku pikir selama ini cuma Tuhan yang bisa agape dengan kita. Tapi ternyata enggak. Karena waktu kasihnya masuk di dalam hidupmu, penuh di dalam hatimu, semua yang fana di samping kiri, kanan, depan, atas, belakangmu tidak bernilai apa-apa selain dia. Kamu cuma bisa bilang, Tuhan aku mengasihimu. Tuhan aku mencintaimu. Kenapa waktu ada orang yang cuma bilang, Tuhan aku mengasihimu. Kenapa air matanya cuma bisa mengalir? Karena dia tahu anugerah. Dia tahu kebaikan Tuhan. Dia tahu apa arti ditolong dan dibayar. Dia tahu. Jadi waktu dia ungkapkan itu, waktu dia nyatakan itu bukan berasal dari pikiran dan emosionalnya, tapi dari hubungan rohnya dengan Tuhan. Luar biasa. Nih, kalau agape kasih tanpa syarat. Kalau filia apa? Kasih persahabatan. Oke. Kalau eros? Eros apa? Kasih romantis. Ya. Kasih yang berdasarkan keinginan fisik dan emosional. Coba kamu lihat samping kiri kananmu. Oke. Udah ada yang pacaran belum? Amin. Sudah ada? Sudah ada yang mulai terpikat rasa-rasa suka? Belum ada? Yang anak STT belum ada? Jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya ya. Karena waktu kamu membangkitkan cinta sebelum waktunya, bukan cinta yang kamu dapat, kebodohan. Ya. 7 tahun aku lewati itu. Karena sampai hari ini sudah 27 tahun aku jadi laki-laki. Sampai hari ini masih laki-laki. Amin. Sudah 27 tahun. Dan banyak hal yang bodoh dalam perjalanan percintaan ini yang dilewati. Apalagi Bapak. Wow, lebih panjang. Tapi untuk bahas anak muda, jangan bangkitkan itu ya dia. Biarlah yang ada di antara kamu ini kasih yang pilia. Mengasihi saudara-saudaramu. Tahu dia bilang begini, kasih yang berdasarkan kesamaan dan kebersamaan. Seorang teman yang amat dicintai, dihargai secara pribadi intim. Wah. Menyampaikan kasih sayang pribadi yang bersifat pengalaman. Itu dia. Jadi lebih baik yang di samping kiri kananmu, kamu kasihi dengan kasih yang seperti itu. Kamu tidak membeda-bedakan. Dia suku apa, dia orang apa, pendek, tinggi. Tapi kamu mengasihi mereka dengan setara. Amin. Sekali lagi kakak tekankan. Jangan bangkitkan eros ini sebelum waktunya. Oke? Karena sudah 27 tahun aku jadi laki-laki. Dan masih jadi laki-laki. Storge. Apa itu? Kasih kepada apa?
keluarga. Kasih yang berdasarkan hubungan darah dan ikatan keluarga. Ini loh yang penting. Kalau kamu merasa kamu mengasihi keluargamu, ya, waktu kamu dapat kasih dan cinta dari Tuhan, kamu dipulihkan, kamu diubahkan, kamu dijadikan baru. Kamu tidak akan diam di tempatmu untuk tidak ngomong tentang Tuhan bagi keluargamu. Kamu tidak akan diam, kamu tidak akan berhenti sebelum keluargaku mengalami Tuhan. Pasti ada keinginan yang sangat besar yang digerakkan oleh Roh Tuhan untuk kamu mulai beritakan kasih itu ke keluargamu. Karena waktu kasih Tuhan masuk di dalam hidupmu, seluruh cinta yang kurang di hatimu dipenuhi. Kasih terhadap sesama, kasih terhadap pasanganmu nanti, dan kasih terhadap keluargamu. Waktu kamu ketemu kasihnya, waktu kamu peroleh kasihnya, semua yang kurang itu dipulihkan. Itu dahsyat sekali. Waktu aku merenungkan ini, dan sebenarnya baru tadi pagi aku dapat ini. Aku bilang, Roh Kudus terima kasih. Makanya aku cuma bersuka cita aja. Walaupun ada marah-marahnya aku di kontrakan, gak apa-apa. Itu kalau kalian bisa melihat sesuatu. Kak Debbie ini kenapa sih sering bilang goblok? Percayalah, karena aku mencintai kalian. Karena aku mengasihi kalian. Amin. Amin. 31. Dan hukum yang kedua ialah apa? Tidak ada. Wow. Versi Amplified. You shall unselfishly. Tidak mementingkan diri sendiri. Dia bilang begini. Kasih ini bukanlah masalah emosi. Melainkan melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Memiliki perhatian tanpa pamrih terhadap orang lain. Dan kemauan untuk mencari yang terbaik bagi orang lain. Kalau kebenaran diri sendiri akan berkata begini. Senangkan dirimu dulu baru orang lain. Perhatikan kebutuhanmu dulu baru orang lain. Senangkan self reward. Wow. Itu yang sering digaungkan anak-anak Gen Z. Kecuali aku. Kalau aku anak Gen Z tapi gak begitu. Tolak dalam nama Yesus. Itu yang sering digaungkan. Self reward. Self reward. Self reward. Penting. Gak penting. Tapi butuh. Boleh. Tapi jangan berlebihan. Karena waktu kamu terlalu mengasihi dirimu. Terlalu mencintai dirimu. Dan tidak seperti kamu mengasihi orang lain. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kamu sedang bertolak. Atau keluar dari kasih yang sempurna itu. Karena itu hukum. Yang Tuhan bilang. Tahu nanti kamu baca di Mazmur. Dia bilang begini. Allah itu mencintai hukum. Jadi waktu hukum ini kamu langgar. Berarti kamu sedang tidak dicintai dia. Tapi percayalah. Kalaupun kamu buat dosa, dia tidak berhenti cintai kamu. Kamu yang berhenti cintai dia. Waktu kamu buat kesalahan, dia tidak berhenti mengasihi kamu. Kamu yang berhenti mengasihi dia. Itu loh dia. Jadi waktu kamu mengasihi saudaramu, lihat kepentingannya. Gak bisa Kak, aku harus utamakan perasaanku dulu. Dan utamakan pribadiku dulu. Utamakan kepentinganku dulu. Baru orang lain. Tapi firman bilang, utamakan yang lain. Bisa, gak mampu Kak. Tapi ada Roh Kudus. Amin. Asal kamu mau. Kalau kamu gak mau, itu persoalan pribadimu. Waktu firman dinyatakan dan dibukakan, disitulah saatnya kamu dibersihkan, disikat. Sampai semua kebenaran diri sendiri yang kamu anggap benar, itu disingkirkan dari hidupmu dan digantikan dengan kebenaran Tuhan. Itu dia.
Lanjut. 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, apa? Wow. Bahwa dia Esa, tidak ada kecuali dia. Ini perkataan ahli Taurat. Dia mengagumi apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus jelaskan. Dia menganggap setara dirinya dengan Tuhan Yesus. Tapi tahu enggak guys, waktu dia ngomong begini, dia tambahin di ayat 33. Dia tambahkan di ayat 33. Dia ngomong begini. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban. Hei, kamu tahu enggak? Nih, tak kasih tahu. Mengasihi Tuhan dengan agape dimulai dari dalam hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Mengasihi Tuhan dengan agape tidak dimulai dari luar. Tidak dimulai dari kamu tahu dulu. Tapi dimulai dari dalam. Karena dia bilang apa? Kasihi Tuhan Allahmu dengan, bukan pikiranmu pertama yang dia bilang. Tapi dari segenap hati. Dari hati. Berarti caranya mengasihi Tuhan dengan agape harus dari dalam dulu. Sekalipun kamu gak tahu, tapi kamu percaya. Sekalipun kamu gak lihat, tapi Roh Kudus kasih pengertian. Karena mengasihi dia dengan agape. Dari dalam. Pertama dari dalam hati. Lalu dari dalam jiwa. Habis itu pikiran. Baru segenap kekuatan. Roh, jiwa, dan tubuh. Coba lihat. Sampai di bagian itu. Bahkan kalau kamu pernah dengar. Seluruh sel di dalam hidupmu akan memuji dia. Kemuliaan bagi Sang Raja. Seluruh anggota tubuhmu. Itu loh. Nah waktu ahli Taurat ini ngomong di ayat 33. Mengasihi Tuhan itu lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Di sini yang kamu harus tahu. Sebanyak apapun yang sudah kamu korbankan tidak berarti di hadapan Tuhan kalau kamu gak mengasihi dia. Kalau kamu gak mencintai dia. Kamu melakukan pelayanan dan apapun yang basisnya adalah jiwa-jiwa tanpa kamu mengasihi Tuhan. Tidak layak. Karena dia bilang apa? Mengasihi Tuhan lebih baik dari korban. Lebih baik dari semua yang kamu bisa berikan. Ingat Yesaya ngomong begini. Semua perbuatan manusia di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Tidak ada artinya. Jadi pertama-tama kalau kamu bisa mengasihi dia. Karena ada roh dia di dalam hidupmu. Dan karena Yesus karyanya sudah penuh dalam hidupmu. Amin. Itu. Jadi kalau kamu lebih pentingkan apa yang kamu lakukan di luar. Minta maaf. Tanpa kamu mengasihi Tuhan. Itu tidak bernilai apa-apa. Tanpa kamu mengasihi saudara-saudaramu. Kamu sedang berdusta di hadapan Tuhan. Jadi jangan kamu pikir anak-anak Tuhan. Mengasihi Tuhan ini tidak penting. Kita terus bilang korban, penyerahan, mesbah. Sampai kamu lupa bahwa dia tunggu kamu di dalam kamarmu untuk berdua dengan kamu. Dia tunggu kamu. Kapan anakku nyamperin aku? Kapan anakku luangkan waktu untuk berdua dengan aku? Kalaupun kamu nanti masuk ke dalam kamarmu. Kamu luangkan waktumu untuk dia. Kamu bukan cari hatinya. Tapi bawa list sepanjang-panjangnya. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Kamu bawa tuntutan. Bukan bawa keintiman. Itu. Tak ajarin kamu satu hal. Ini yang dia ajarkan kepadaku. Satu kali aku dalam suasana yang sangat tertekan. Dan banyak sekali yang menunggu. Masuk ke kamar. Sembah Tuhan tanpa doa apa-apa.
Tanpa bawa list apa-apa. Cukup puji sembah dia. That's it. Terus amin. Nggak usah berdoa. Lakukan itu di dalam rumah. Di dalam kamarmu. Nggak usah bawa list apa-apa. Cukup kamu datang. Ambil gitarmu atau enggak. Hidupin MP3. Sembah aja dia. Nggak usah kamu berdoa untuk bangsa. Enggak usah. Kamu luangkan waktu itu. Sembah dia. Nantikan dia. Nggak usah bawa list doang. Karena dia butuh kamu. Dia cuma mau kamu. Dan dia lebih mengasihi kamu. Dari semua yang sudah pernah kamu lakukan untuk dia. Tuhan Yesus. Tiga, 4. Baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus melihat bagaimana kesengsaraan orang itu, dan dia berkata padanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Coba kamu renungkan, guys. Yesus melihat bagaimana bijaksananya orang itu. Lalu Yesus bilang apa? Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Hei, tak kasih tahu kamu. Dia bilang begini. Ada 4 contoh, tak ambil nih 4 contoh, kamu tangkap. 4 contoh, 4 orang, 4 tokoh di dalam Alkitab. Yang Tuhan nyatakan pribadi ke dia. Tuhan kasih pujian ke dia. Karena apa? Karena sesuatu yang keluar dari hatinya. Itu tulus dan murni. Waktu ahli Taurat mengungkapkan itu bukan karena dia lebih tahu dari Yesus. Tapi itu keluar dari hatinya. Dan jujur dia ungkapkan. Ada 4 orang, tak ambil. 1, Nathanael. Dalam nama Yesus jadi. Nathanael, tak baca nih. Yohanes 1 ayat 47. Kata Filipus kepadanya, marilah dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Wow. Tuhan puji Nathanael. Karena apa? Tidak ada kepalsuan. Tidak ada kepalsuan. Kalau kamu gak kenal dirimu, kamu gak ngerti kepalsuan di hidup. Kamu cuma ngerti potensimu, tapi gak ngerti kepalsuanmu. Makanya sampai hari itu kamu hidup dengan topeng. Tapi Tuhan ngomong pribadi, kasih pujian. Ini orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di hidupnya. Kedua, perwira di Kapernaum. Matius 8 ayat 9 sampai 10. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tahu nggak? Yesus mendengar perkataan perwira itu, maka heranlah ia. Wow. Perkataan itu tidak lahir dari pengetahuan, tapi lahir dari iman. Itu yang akan menggetarkan surga. Waktu kamu menyatakan sesuatu itu, dan kamu dapat respon ilahi, yang itu jadi berkat dalam hidupmu. Asal itu keluar dari dalam roh, waktu kamu nyatakan itu. Seperti perwira ini, kamu bisa lihat tuh, dapat pujian dari Tuhan. Tapi waktu Tuhan lihat kamu, dia lihat apa? Waktu Tuhan lihat kamu, dia ngacungi jempol. Atau waktu Tuhan lihat kamu, dia ngelus dada. Itu. 3. Seorang ahli Taurat yang tadi barusan kita baca. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah.
Dan yang terakhir, siapa itu? Petrus. Coba kita baca sama-sama. Matius 16 ayat 13 sampai 19. Matius 16 ayat 13 sampai 19. Judul perikopnya aja pengakuan Petrus. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya, melainkan Bapakku yang di surga. Amin. Dahsyat. Itu pernyataan Tuhan. Dan aku berkata, 17. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. 18. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Pernyataan yang lahir dari roh menentukan respon ilahi bagi hidupmu. Lihat tuh pujian Tuhan untuk orang lain. Bukan berarti itu hanya berlaku bagi mereka, tapi berlaku bagi kamu juga. Amin. Di sini kita sama-sama belajar, guys. Sama-sama mendengarkan, belajar mendengarkan apa yang Tuhan mau nyatakan. Belajar berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, dalam rema dan perenungan. Kalau pemimpinmu ngomong, tulis rema anak kesayangan Tuhan. Tulis. Supaya apa? Supaya kamu belajar berjalan dalam pimpinan Roh Kudus sepanjang hari. Tapi kalau sampai pada hari itu pun kamu tidak melakukannya, ya sudah. Kamu yang punya keputusan untuk seluruh hidupmu. Orang yang sudah pernah berjalan di area itu, dia akan beritahu yang benar untuk hidup. Kenapa? Karena dia pernah melalui yang sangat buruk. Jadi dia merindukan supaya kamu tidak melalui yang sama seperti dia. Amin. Tutup Alkitab kita.